Hai teman-teman, malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang datang dari hiruk-pikuk sebuah pasar tradisional, di mana aroma masakan lezat bercampur dengan niat jahat yang tak kasat mata. Bayangkan sebuah warung sederhana yang dibangun dari mimpi, tiba-tiba diselimuti oleh teror gaib yang dingin dan menusuk. Semua kisah memiliki pelajaran. Ambil yang positif dari kisah ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mampir ke channel ini. Saya sangat berharap dukungan Anda agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian. Like, share, dan subscribe merupakan salah satu bentuk dukungan dari teman-teman. Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Selain itu, jika Anda memiliki masukan atau saran tentang cara meningkatkan channel ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Coba tulis di kolom komentar, kalian nonton ini dari kota mana dan jam berapa sekarang. Oke, redupkan lampu. Dan mari kita mulai perjalanan cerita ini bersama-sama. Kisah ini berpusat pada seorang wanita parubaya yang gigih, bernama Bu Anissa. Ia adalah seorang ibu tunggal dengan 2 anak yang mulai beranjak dewasa. Selama bertahun-tahun, ia menyambung hidup dengan menjadi buruh cuci dari rumah ke rumah, mengumpulkan rupiah demi rupiah, dengan harapan suatu saat bisa membangun usaha sendiri. Mimpinya tidak muluk-muluk, hanya sebuah warung makan kecil yang bisa menjadi sandaran hidup bagi keluarganya. Setelah menabung dengan susah payah dan mendapat sedikit pinjaman dari kerabat, mimpi itu akhirnya terwujud. Sebuah kios kecil di sudut pasar yang ramai ia sewa, lalu disulapnya menjadi warung makan sederhana dengan cat biru muda yang menenangkan. Dari tangannya lah aroma soto, rawon, dan aneka masakan rumahan yang lezat mulai menguar, menebar harapan baru. Tak butuh waktu lama bagi warung sederhana Bu Anissa untuk menjadi buah bibir di seantero pasar. Sejak subuh, saat pasar baru menggeliat, kepulan asap dari panci sotonya sudah menjadi penanda bagi para pekerja dan pedagang untuk memulai hari. Para kuli panggul yang kekar, pedagang sayur yang baru selesai menata lapak, hingga ibu-ibu yang lelah sehabis berbelanja, semua rela mengantre demi semangkuk masakan Bu Anissa. Kuncinya sederhana, resep warisan keluarga yang otentik dan bumbu yang tak pernah ia kurangi takarannya. Aroma kuah soto bening yang kaya rempah dan sambal terasi dadak yang pedasnya menggigit menjadi candu bagi lidah para pelanggannya. Dibantu 2 pegawai setianya, Siti dan Yanti, Bu Anissa melayani setiap pembeli dengan senyum tulus yang tak pernah luntur, meski peluh membasahi dahinya. Warungnya yang kecil selalu penuh sesak, riuh oleh denting sendok dan obrolan hangat para pengunjung. Omzetnya melesat jauh melampaui ekspektasinya. Setiap hari, sebelum sore menjelang, semua masakannya sudah ludes terjual. Ia akhirnya bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan layak, dan bahkan mulai menabung untuk merenovasi rumah peninggalan orang tuanya. Langit di atas warung Bu Anissa tampak begitu cerah, tanpa ada pertanda badai gelap yang diam-diam mulai berkumpul di kejauhan, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. 1 tahun berlalu begitu cepat. Kejayaan warung Bu Anissa menjadi cerita inspiratif di lingkungan pasar. Namun, roda kehidupan tak selamanya berputar di atas. Saat kalender berganti memasuki bulan Suro,
bulan yang dianggap sakral sekaligus penuh misteri dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Awan kelabu mulai menggantung di atas warung bercat biru itu. Udara yang biasanya hangat dan penuh canda tawa terasa sedikit lebih berat. Angin malam yang berhembus di antara lorong-lorong pasar seolah membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Keanehan pertama datang tanpa diundang. Suatu siang yang terik, Bu Anissa baru saja selesai memasak sepanci besar gulai ayam. Aroma rempahnya yang kaya seharusnya mampu memancing perut yang paling kenyang sekalipun. Namun, baru 1 jam diletakkan di etalase, aroma wangi itu perlahan berubah menjadi asam. Siti, pegawainya, yang pertama kali menyadarinya. "Bu, kok gulanya baunya aneh ya?" Tanyanya ragu. Bu Anissa mendekat, mengernyitkan dahi. Benar saja, kuah gulai yang seharusnya kental dan menggoda itu kini mengeluarkan bau basi yang menyengat. Dengan berat hati, ia harus membuang sepanci penuh masakan yang bahkan belum sempat dicicipi satu pelanggan pun. Saat itu, ia hanya menganggapnya sebagai nasib sial. Mungkin karena cuaca yang terlalu panas atau santan yang kurang segar. Ia belum menyadari itu hanyalah awal dari teror yang sesungguhnya. Insiden gulai basi itu ternyata bukan kejadian tunggal. Keesokan harinya, Bu Anissa menjadi ekstra hati-hati. Ia bangun lebih pagi, memilih sendiri bahan-bahan paling segar dari langganannya, dan memastikan setiap peralatan masaknya bersih mengilap. Namun, kutukan itu seolah tak mau pergi. Sayur lodeh yang baru matang 2 jam lalu, tiba-tiba berlendir dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Nasi yang baru diangkat dari dandang, dalam sekejap menjadi kering dan menguning seolah nasi kemarin sore. Puncaknya adalah ketika soto andalannya, masakan yang menjadi nyawa warungnya, ikut menjadi korban. Kuahnya yang jernih dan kaya rasa mendadak keruh dan berbau anyir, seperti air comberan. Setiap hari, Bu Anissa harus membuang berliter-liter kuah dan berkilo-kilo lauk pauk. Kerugian materi mulai terasa mencekik. Namun, yang lebih menyakitkan adalah rasa bingung dan putus asa yang menggerogoti hatinya. Ia mulai meragukan kemampuannya sendiri, sesuatu yang selama ini menjadi kebanggaannya. Apakah tangannya sudah tidak dingin lagi? Apakah ia melakukan kesalahan yang tak disadarinya? Siti dan Yanti, kedua pegawainya, hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat, tak berani berkomentar banyak. Mereka ikut merasakan ada yang tidak beres, sebuah kejanggalan yang melampaui logika. Aroma busuk yang datang tiba-tiba itu terasa begitu pekat dan tidak wajar, memenuhi ruang warung yang kecil dan mengusir sisa-sisa aroma sedap masakan. Masalah makanan basi ternyata hanyalah pembuka dari babak teror yang lebih mengerikan. Seiring hari-hari di bulan Suro yang terasa semakin berat, Bu Anissa mulai menyadari keanehan lain yang lebih menusuk kalbu. Warungnya mendadak sepi. Bukan sekadar sepi, tapi benar-benar hampa. Para pelanggan setia yang biasanya sudah mengantre sejak pagi, kini tak menampakkan batang hidungnya sama sekali. Ia dan kedua pegawainya duduk dalam keheningan yang canggung, dikelilingi oleh masakan yang untuk hari itu. Untungnya masih baik-baik saja, namun tak ada satupun yang menyentuhnya. Suatu siang, Bu Anissa melihat Pak Mamat, seorang kuli panggul yang menjadi pelanggan tetapnya, berjalan melewati warung tanpa menoleh sedikit pun. Dengan heran, Bu Anissa memanggilnya, "Pak Mamat,
Kok lewat saja, nggak mampir dulu? Pak Mamat berhenti, menoleh dengan ekspresi kaget. Loh, Bu Anissa, sejak kapan buka lagi? Saya kira sudah seminggu ini tutup terus, jawabnya dengan polos. Jantung Bu Anissa serasa berhenti berdetak. Tutup bagaimana, Pak? Saya setiap hari buka dari subuh. Balasnya dengan suara bergetar. Pak Mamat menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aneh, setiap kali saya lewat, warung ibu kelihatannya gelap, kursinya ditumpuk, pintunya seperti digembok dari luar. Makanya saya tidak mampir. Penjelasan itu bagai petir di siang bolong. Sebuah dinding tak kasat mata, sebuah selubung gaib telah sengaja dipasang untuk menutupi usahanya dari pandangan orang. Puncak dari segala keanehan terjadi tepat pada malam yang paling ditunggu-tunggu oleh para penganut ilmu hitam, malam 1 Suro. Malam itu, pasar terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan keheningan terasa begitu pekat, seolah menyerap semua suara. Hanya beberapa pedagang yang masih bertahan. Itu pun tampak terburu-buru ingin segera pulang. Bu Anissa, Siti, dan Yanti memutuskan untuk menutup warung lebih awal. Tak ada gunanya menunggu, toh tak ada satupun pelanggan yang datang sejak sore. Dalam keheningan yang mencekam, mereka mulai membersihkan warung, mengelap meja, dan menyapu lantai. Tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, terdengar suara kletak. Sebuah benda kecil seperti kerikil menghantam atap seng warung. Mereka bertiga berhenti, saling pandang. Mungkin hanya buah yang jatuh, pikir Bu Anissa mencoba menenangkan diri. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kletak, kletak, kletak. Kali ini lebih banyak, seperti segenggam kerikil yang dilempar bersamaan. Suara itu terus berlanjut, menjadi semakin intens dan ritmis. Bukan lagi seperti kerikil, tapi lebih berat dan tajam. Hujan benda-benda misterius itu menghujani atap seng mereka tanpa henti, menciptakan suara gaduh yang memekakan telinga dan merobek ketenangan malam. Ketakutan mulai merayap, mencengkeram erat. Ini bukan perbuatan iseng anak-anak. Ini adalah teror. Mereka hanya bisa diam mematung, mendengarkan atap warung mereka, seolah sedang dihujani proyektil gaib di malam yang paling keramat. Malam itu berlalu dengan penuh kecemasan. Bu Anissa dan kedua pegawainya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap derit kayu atau embusan angin terdengar seperti lemparan benda ke atap seng mereka. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan mengalahkan segalanya. Keesokan paginya, dengan tekad bulat, Bu Anissa meminta bantuan Kang Ujang, seorang pedagang kelapa di sebelah warungnya yang badannya tegap dan dikenal suka menolong. Ia menceritakan kejadian semalam dengan suara lirih, menunjuk ke arah atap warungnya yang kini tampak diam di bawah sinar matahari pagi. Tanpa banyak bertanya, Kang Ujang menyandarkan tangga bambu ke dinding warung. Beberapa pedagang lain yang mendengar percakapan itu ikut berkumpul, penasaran. Dengan hati-hati, Kang Ujang menaiki tangga. Begitu kepalanya melewati bibir atap, ia terdiam sejenak. Wajahnya yang tadi santai berubah tegang. Astagfirullah. Ini apa, Bu? Gumamnya dengan suara tertahan. Ia turun perlahan, wajahnya pucat pasi. Di tangannya, ia membawa beberapa benda yang membuat semua orang yang melihatnya sontak mundur selangkah. Di atas selembar koran bekas tergeletak puluhan paku tua yang sudah menghitam dan berkarat. Di sampingnya ada beberapa helai rambut panjang yang diikat menjadi satu dengan benang merah.
Namun yang paling membuat jantung serasa berhenti berdetak adalah sebuah bungkusan kecil dari sobekan kain kafan yang kusam, diikat dengan tali pocong. Ketika ikatan itu dibuka dengan hati-hati, isinya adalah segenggam tanah kering berwarna kehitaman, yang semua orang tahu persis itu adalah tanah kuburan. Melihat benda-benda mengerikan itu, seluruh keberanian Bu Anissa seolah menguap. Tubuhnya lemas dan ia hampir terjatuh jika tidak ditopang oleh Siti. Para pedagang yang berkerumun mulai berbisik-bisik, kata santet dan ilmu hitam terdengar jelas di antara mereka. Ini bukan lagi soal kesialan atau kebetulan. Ini adalah serangan gaib yang nyata dan terencana. Kang Ujang, dengan wajah serius, menyarankan Bu Anissa untuk segera mencari pertolongan kepada seseorang yang mengerti hal-hal seperti ini. Salah seorang ibu pedagang jamu kemudian memberikan sebuah nama dan alamat. Mbah Karto, seorang pria tua yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota, yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Tanpa pikir panjang, Bu Anissa ditemani Kang Ujang segera menuju alamat tersebut. Rumah Mbah Karto sederhana, dikelilingi oleh tanaman obat yang rimbun. Sosoknya sendiri adalah seorang kakek tua dengan sorot mata yang tajam namun menenangkan. Tanpa perlu Bu Anissa menjelaskan panjang lebar, hanya dengan melihat bungkusan berisi paku dan tanah kuburan itu, Mbah Karto menghela napas panjang. "Ini kiriman, Nduk," katanya dengan suara berat. "Santet penutup rezeki. Tujuannya agar usahamu hancur, terlihat tutup oleh pelanggan, dan semua yang kamu masak menjadi busuk." Mbah Karto menjelaskan bahwa semua ini adalah perbuatan pesaing bisnis yang hatinya dipenuhi iri dengki. Ritual pengiriman santet itu sengaja dilakukan tepat pada malam 1 Suro. Menurutnya, pada malam keramat itu, gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib terbuka lebar, sehingga kekuatan ilmu hitam apapun yang dikirim akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dan sulit ditangkal. Hujan paku di atap seng itu adalah pertanda saat sang dukun melancarkan serangannya, menancapkan paku-paku gaib untuk menyegel warung itu dari pandangan dan keberuntungan. Hati Bu Anissa mencelus mendengar penjelasan Mbah Karto. Rasa takut, marah, dan sedih bercampur aduk. Siapa yang begitu tega melakukan ini padanya? Ia hanya seorang ibu yang berjuang menghidupi keluarganya. Dengan suara bergetar menahan tangis, ia memohon bantuan Mbah Karto untuk membersihkan warungnya dari pengaruh jahat tersebut. Mbah Karto menatapnya dengan tatapan iba, lalu mengangguk pelan. "Jangan takut, Nduk. Setiap penyakit ada obatnya. Kita lawan dengan doa dan keyakinan," ujarnya menenangkan. Keesokan harinya, Mbah Karto datang ke warung Bu Anissa. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sebotol air yang sudah didoakan, segenggam garam kasar, dan beberapa jenis dedaunan yang mengeluarkan aroma wangi yang khas. Warung sengaja ditutup hari itu. Hanya ada Bu Anissa, Siti, Yanti, dan Kang Ujang yang menemani. Mbah Karto memulai ritualnya dengan memanjatkan doa-doa dalam keheningan. Ia kemudian berjalan perlahan mengelilingi warung, menaburkan garam kasar di setiap sudut, sambil terus merapalkan ayat-ayat suci. Suasana terasa begitu tegang. Udara di dalam warung yang sempit terasa semakin berat dan pengap. Tiba-tiba, lampu bohlam yang menggantung di tengah ruangan berkedip-kedip dengan cepat sebelum akhirnya padam total. Padahal, listrik di kios-kios sebelah baik-baik saja. Siti dan Yanti menjerit kecil, sementara Bu Anissa memejamkan mata, merapatkan tangannya dalam doa.
Mbah Karto tetap tenang. Ia mencipratkan air doa ke seluruh penjuru ruangan. Seketika, tercium bau hangus yang aneh, seperti kabel terbakar, yang perlahan memudar dan digantikan oleh wangi dedaunan yang dibawanya. Setelah ritual pembersihan selesai, Mbah Karto berpesan agar Bu Anissa dan para pegawainya memperbanyak doa dan tidak menyimpan dendam. Energi negatif itu makanannya adalah kebencian. Jangan beri dia makan, begitu pesannya sebelum pamit. Sehari setelahnya, dengan hati yang masih was-was, namun dipenuhi harapan baru, Bu Anissa memberanikan diri untuk membuka kembali warungnya. Ia hanya memasak soto dalam porsi kecil, sekadar untuk menguji apakah kutukan itu benar-benar telah sirna. Ajaibnya, hingga sore hari, aroma soto tetap wangi dan kuahnya tetap jernih menggoda. Perlahan, satu persatu pelanggan lama mulai berdatangan, seolah terbangun dari tidur panjang. Mereka mengaku baru melihat warung itu buka kembali. Warung sederhana Bu Anissa kembali ramai seperti sedia kala. Namun, pengalaman mengerikan itu meninggalkan bekas luka yang tak terlihat. Bu Anissa menjadi lebih pendiam. Setiap kali mendengar suara benda jatuh di atap, meski hanya seekor kucing yang lewat, tubuhnya akan menegang. Senyumnya telah kembali, tetapi sorot matanya menyimpan trauma yang mendalam. Kisah warung Bu Anissa menjadi pengingat yang getir di antara para pedagang pasar. Sebuah pelajaran bahwa di balik persaingan bisnis yang tampak wajar, ada sisi gelap yang tak terduga, di mana iri hati bisa menjelma menjadi teror gaib yang paling nyata. Warung itu tetap berdiri kokoh, menjadi monumen atas keteguhan seorang ibu melawan kekuatan jahat yang tak kasat mata. Namun, setiap kali malam suro menjelang, angin di sekitar pasar seolah kembali berbisik, membawa cerita tentang hujan paku, makanan busuk, dan warung yang diselimuti selubung gaib, menunggu dalam diam untuk mencari korban berikutnya.